Naskah sejarah singkat dan risalah hari jadi Provinsi Banten oleh Ibu Dr. Hajah Yayah Ruhiah MPD selaku penggerak PAUD Provinsi Banten. Kami persilakan. Perjuangan pembentukan Provinsi Banten dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki proses dan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Prakarsa dan perjuangan pembentukannya dimulai tahun 1953. Berkenan dengan terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Tokoh-tokoh Banten yang tergabung dalam panitia pembentukan Provinsi Banten saat itu menuntut agar pemerintah pusat menetapkan peningkatan status keresidenan Banten menjadi provinsi. Dengan keistimewaan yang dimiliki Banten, seperti tidak pernah menyerah kepada Belanda dan pernah berdiri sendiri sampai mengeluarkan mata uang sendiri yang bernama Oridak tahun 1949. Perjuangan belum berhasil karena tahun 1964 kesepakatan dengan daerah khusus ibu kota Jakarta yang ingin memperluas wilayahnya hingga Tangerang tidak tuntas akibat stabilitas politik yang tidak kondusif. Setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1966, panitia pembentukan Provinsi Banten dibersihkan dari unsur PKI. Bahkan Pangdam Siliwangi menolak berdirinya Provinsi Banten. Dengan kekhawatiran kekuatan Siliwangi terpecah, tetapi semangat juang masyarakat Banten tidak pernah mati, sebagaimana diungkapkan oleh Jacques Lemarquis, "The spirit of Banten is not dead," dalam bukunya Return to Banten. Sehingga tahun 1967, tuntutan pembentukan Provinsi Banten makin gencar yang berakibat pada penahanan terhadap beberapa aktivis oleh Kodam Siliwangi. Pada pertengahan tahun 1970, diselenggarakan pertemuan para tokoh masyarakat Banten di Pendopo, Kabupaten Serang, dan diadakan rapat akbar untuk menggalang dukungan untuk mewujudkan Provinsi Banten. Berikutnya pada 25 Oktober tahun 1970, Musyawarah Besar Masyarakat Banten di Jakarta membentuk presidium panitia pusat pembentukan Provinsi Banten dengan melakukan kebulatan tekad atau deklarasi mengajukan usul inisiatif pembentukan Provinsi Banten melalui 27 anggota DPR GR dan telah diteruskan oleh Sekretariat Dewan dengan nomor surat 01-2880-DPR-GR-1970. Namun, usul inisiatif tersebut gagal karena tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat dan DPR GR tingkat 1 Jawa Barat, serta masa bakti keanggotaan DPR GR berakhir tugasnya dengan terpilihnya keanggotaan DPR hasil pemilu 1971. Pada masa Orde Baru, tuntutan pembentukan Provinsi Banten sedikit meredup, bahkan nyaris tidak terdengar sampai lahirnya era reformasi 1998. Pada awal reformasi, cita-cita luhur dan tekad mulia masyarakat Banten untuk menjadikan Provinsi Banten mulai bergulir dan menggema kembali dengan munculnya gerakan-gerakan dari berbagai elemen. Gerakan-gerakan dari elemen masyarakat diantaranya 5 Februari 1999. Aspirasi disampaikan oleh para alim ulama Banten kepada Presiden
B.J. Habibie pada kesempatan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Darul Iman Pandeglang, pimpinan Kiai Haji Aminuddin Ibrahim LML. Presiden menyambut baik, hanya saja harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspirasi tersebut belum dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Kendala yang dihadapi belum adanya undang-undang yang dijadikan landasan konstitusional pembentukan daerah otonom baru dan belum terpenuhinya jumlah minimal 6 kabupaten kota di wilayah Banten sebagai persyaratan pembentukan daerah otonom provinsi. Memperhatikan keinginan kuat yang berkembang atas prakarsa anggota DPR RI asal Banten hasil pemilu 1997 mengajukan usul inisiatif 2 rancangan undang-undang sekaligus Komisi 2 DPR RI, yaitu RUU Pembentukan Kotamadya Cilegon, peningkatan status Cilegon dari kota administratif, dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Hasilnya, menjelang pertengahan 1999, kedua undang-undang itu dapat diwujudkan. 1. DPR RI bersama pemerintah berhasil menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Cilegon 20 April 1999. 2. DPR RI bersama pemerintah berhasil menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 7 Mei 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan mengenai pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru. Dengan mengacu pada semangat reformasi 1998, suasana kebatinan yang mengilhami lahirnya Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yaitu 1. Perubahan dari top down menjadi bottom up. 2. Semangat demokratisasi dan partisipasi masyarakat. 3. Semangat daerah membangun. Melandaskan pada ketiga faktor ini, semangat juang generasi muda Banten, kelompok-kelompok mahasiswa asal Banten, dan tokoh-tokoh masyarakat Banten menggelorakan kembali tuntutannya agar pemerintah dan DPR segera merealisasikan pembentukan Provinsi Banten. Kalangan generasi muda dan mahasiswa membentuk organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia, GPRI. Elemen masyarakat di Tangerang melahirkan Forum Masyarakat Tangerang, kalangan pers dan lembaga swadaya masyarakat di Banten, membentuk berbagai perkumpulan untuk mendukung perjuangan, sehingga terbentuk dua kekuatan besar yang terorganisir dalam Komite Pembentukan Provinsi Banten, KPPB, yang diketuai oleh Dr. Andes Haji Uwais Korni, dan kelompok kerja pembentukan Banten, Pokja PPB, yang diketuai oleh Dr. Andes HM Ishak Juwaili. Melalui dua wadah besar ini, para pemuda bersama tokoh-tokoh masyarakat Banten melakukan pendekatan kepada DPRD dan Bupati Wali Kota sewilayah Banten untuk menerbitkan persetujuan pembentukan Provinsi Banten. Selanjutnya, pada pertengahan 1999 diadakan pertemuan antar tokoh dengan mengundang beberapa anggota DPR RI yang mewakili Banten, diprakarsai oleh Pokja PBB, bertempat di Rumah Makan Sarikuring, Cilegon. Hasil pertemuannya dibawa
ke Jakarta oleh Dr. Andes Haji Muhammad Ali Yahya dan Haji Eki Syahrudin, anggota DPR RI asal Banten. Sejak saat itu, aspirasi untuk menjadikan daerah otonom Provinsi Banten mulai dilaksanakan dengan langkah-langkah konkret dan konstitusional. Diawali dengan pertemuan antar tokoh penggerak pembentukan Provinsi Banten di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat yang bertujuan untuk menyatukan dua arus besar KPPB dan Pokja PPB dengan mempercayakan penuh kepada wakil-wakil rakyat dari Banten yang duduk di DPR RI. Setelah dilakukan pembicaraan dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, diselenggarakan silaturahmi akbar yang dihadiri oleh Mendagri Suryadi Sudirja, bertempat di Padepokan Haji Muhtar Mandala, Nyimas Ropoh, Pandeglang, 23 Januari 2000. Dalam pertemuan tersebut dibacakan pernyataan bersama pimpinan DPRD Kabupaten Kota sewilayah Banten. Sesuai jadwal yang disampaikan oleh anggota DPR RI asal Banten pada 25 Januari 2000, rombongan delegasi tokoh-tokoh masyarakat Banten berkenan diterima oleh Ketua DPR RI, Dr. Insinyur Haji Akbar Tanjung, didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI, Haji Sutarjo Suryo Geritno, pimpinan Komisi 2 DPR RI, Maijen Sudarmaji, dan Dr. Andes Haji Muhammad Ali Yahya, salah seorang anggota DPR RI asal Banten. Pada kesempatan itu disampaikan hasrat kuat pembentukan Provinsi Banten dengan menyerahkan buku putih berjudul Jurus Pembentukan Provinsi Banten. Untuk memudahkan koordinasi dalam rangka menyatukan visi serta langkah-langkah strategis dan sistematis, dibentuklah Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten di tingkat pusat, disebut Bakor Banten, yang diketuai oleh Dr. Andes Haji Triana Sampung. Cita-cita luhur dan keinginan kuat masyarakat Banten yang disampaikan kepada Ketua DPR RI langsung direalisasikan dengan mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Banten. Hingga pada tanggal 14 Februari 2000, Dr. Andes Haji Muhammad Ali Yahya, anggota DPR RI nomor A311 asal Banten, menyampaikan usul inisiatif rancangan undang-undang dan menjelaskannya kepada Dewan dalam rapat paripurna DPR RI yang usulannya ditandatangani oleh 57 anggota DPR RI dari berbagai fraksi. Berikutnya, pada 21 Februari 2000, rapat paripurna DPR RI dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi dan pengesahan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Banten sebagai usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya, rapat Badan Musyawarah BAMUS DPR RI menugaskan panitia khusus Pansus untuk segera membahasnya bersama pemerintah. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pembahasan di Pansus DPR RI. Antara lain, belum adanya peraturan pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai kewenangan Provinsi Induk, keputusan Presiden tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, persetujuan DPRD Jawa Barat, usulan Gubernur Jawa Barat, dan lain-lain. Namun demikian,
Berkat kerjasama dan kekompakan dari semua potensi dalam wadah Bakor Banten, segala rintangan dan kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bakor Banten menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan seperti seminar nasional dan lokakarya tentang kesiapan Banten sebagai daerah otonom provinsi, pendekatan dengan DPRD dan Gubernur Jawa Barat serta tokoh-tokoh di Jawa Barat, bahkan melakukan pertemuan dengan para menteri dan tokoh nasional yang memiliki kewenangan dalam memuluskan proses pembentukan Provinsi Banten. Seirama dengan pembahasan di Pansus DPR RI pada 20 sampai 23 Juni 2000, delegasi yang dipimpin oleh Haji Tubagus Hasan Sohib melakukan safari keliling menemui pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah eks-Karesidenan Bogor, Bandung, Cirebon, Garut, dan Purwakarta. Setelah memperoleh persetujuan dari DPRD dan Gubernur Jawa Barat, rombongan tokoh-tokoh masyarakat Banten berkenan diterima oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid didampingi Menseknek Haji Johan Effendi di Binagraha, Jakarta, 18 Juli 2000. Langkah berikutnya diadakan rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan peninjauan ke lapangan 5 September 2000. Di pihak lain, anggota Pansus DPR RI juga melakukan peninjauan ke Banten untuk mengetahui secara langsung mengenai kesiapan ibu kota provinsi, kantor gubernur, dan DPRD yang akan dibentuk, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Dengan izin Allah, pada 3 Oktober 2000, setelah reses, Pansus DPR RI bersama pemerintah menyetujui dan menandatangani RUU pembentukan Provinsi Banten untuk ditetapkan dan disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR RI 4 Oktober 2000. Yang selanjutnya diundangkan oleh Presiden dan dimasukkan pada lembaran negara dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten 17 Oktober 2000. Untuk meresmikan pembentukan Provinsi Banten pada 28 November 2000 dilakukan pelantikan Bapak Haji Hakamuddin Jamal sebagai penjabat Gubernur Banten. Ada 3 pokok yang harus diselesaikan oleh pejabat Gubernur Banten, yaitu 1. Menyusun keanggotaan DPRD Provinsi Banten sesuai hasil pemilu 1999. 2. Mempersiapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten oleh DPRD Provinsi Banten. 3. Mempersiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih. Untuk mengenang, menghayati, dan menghormati nilai-nilai perjuangan masyarakat Banten dalam pembentukan Provinsi Banten, dibutuhkan hari jadi yang ditetapkan sebagai wujud kebanggaan dan tonggak sejarah dalam rangka membangkitkan semangat juang membangun Banten menuju terciptanya masyarakat sejahtera, merata, adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Atas dasar itu, sesuai aspirasi dari seluruh komponen masyarakat Banten, Gubernur Banten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten telah menetapkan dan mengesahkan hari jadi Provinsi Banten
4 Oktober 2000 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Hari Jadi Provinsi Banten. Demikian sejarah singkat perjuangan pembentukan Provinsi Banten dan risalah Hari Jadi Provinsi Banten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.